Selamat malam, Opa, Oma, PKLU, GPIB, dimanapun saja berada. Salam sejahtera. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada di dalam acara saya dan PKLU bersama-sama membaca Alkitab. Oma Opa yang diberkati Tuhan, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Endang S. Handayani, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok, Jawa Barat. Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu Tuhan? Mari Opa Oma, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami PKLU bersama-sama dimanapun saja berada akan membaca Alkitab Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati acara kami pada malam hari ini, dan kami mohon tuntunan Roh Kudus agar memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu yang pada malam hari ini akan kami baca bersama. Ya Allah, kami mohon kiranya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dari kini kekal selamanya. Amin. Oma Opa yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. LAI memberikan judul perikop Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu,
mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Oma opa yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini renungan kita diberi judul oleh Sinode, "Dia telah menghujat Allah, dia harus dihukum mati." Benarkah tuduhan Kayafas itu? Di dalam nats Alkitab pada malam hari ini, ayat 6, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Oma opa yang diberkati Tuhan, target imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi menyuruh orang menangkap Yesus di Taman Getsemani adalah agar Yesus dihukum mati. Yesus harus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili supaya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Anggota-anggota mahkamah agama termasuk imam besar Kayafas sebagai ketua mahkamah agama mencari-cari kesaksian yang akan dituduhkan kepada Yesus. Salah satu kesaksian datang dari 2 orang dengan tuduhan bahwa Yesus pernah berkata, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yohanes 2 ayat 19. Tuduhan ini pun tidak berhasil membuat Yesus harus dihukum mati. Kondisi ini membuat imam besar Kayafas yang memimpin sidang pengadilan terhadap Yesus mencari cara yang lain, lalu bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Ayat 63. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ayat 64. Jawaban Yesus itu membuat imam besar Kayafas mengoyak pakaiannya dan dengan marah berteriak, "Ia menghujat Allah." Serentak semua anggota mahkamah agama berteriak, "Yesus harus dihukum mati." Keputusan pun dibuat tentang Yesus yang harus dihukum mati. Terwujudlah keinginan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah dengan berkata, "Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah," dan apa yang seterusnya, Yesus menghujat Allah dan harus dihukum mati? Tentu saja tidak. Karena kalimat Yesus justru menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Demikianlah renungan singkat pada malam hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.
mati, walau tak berdosa, orang bersalah hidupkan sentosa, bebaslah kami yang telah mengaminkan Kau Oma Opa, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kekal kudus di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa Tuhan telah berkenan untuk mempersatukan kami di dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab secara bersama-sama. Bapa Surgawi, mengingat pada bulan ini, minggu-minggu Prapaskah ini, kami akan memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Besok pagi, tanggal 7 April, kami akan memperingati wafatnya Tuhan Yesus. Bapa, tolonglah kami, ampuni segala dosa dan salah kami, bila kami selaku PKLU, kami kurang taat dan setia kepadamu ya Bapa. Bapa Surgawi, berkatilah kami selaku lansia yang tergabung di dalam PKLU GPIB dimanapun saja berada. Berikanlah kekuatan iman ya Bapa, berikanlah kesehatan, berikanlah roh hikmat, dan berikanlah sukacita dan bahagia bersama keluarga besar kami tercinta. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk Dewan PKLU yang telah menjembatani kami para lansia PKLU GPIB dimanapun saja berada. Dalam acara saya dan PKLU bersama-sama membaca Alkitab, kiranya Dewan PKLU dengan segala penata layanannya Engkau berkati semakin bertumbuh dan memberkati kami semua para lansia. Juga kami para lansia merasa diberkati dengan acara ini. Sebentar lagi Bapa, kami akan istirahat malam. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk memberikan penyertaan, perlindungan, penjagaan kepada kami semua para lansia yang akan istirahat malam. Dan kiranya besok pagi kami Engkau bangunkan dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dan dapat menjalankan aktivitas sebagaimana Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Oma Opa, acara pada malam hari ini saya dan PKLU bersama membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati Oma Opa dimanapun saja berada. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.